Mabes Polri menaikkan status kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua naik ke tahap penyidikan. Hal ini didasarkan pada sejumlah pemeriksaan yang telah dilakukan polisi. Dari penyelidikan, sekarang statusnya sudah dinaikkan menjadi penyidikan. Ini menunjukkan bahwa tim sus bekerja, ya boleh dikatakan sangat cepat, ya. Tapi tetap kaidah-kaidah pembuktian secara ilmiah ini merupakan standar operasional di dalam proses penyidikan, ya. Dalam perkembangan yang sama, Polri juga meminta keterangan keluarga Brigadir Yosua. Pemeriksaan terhadap keluarga dilakukan di Mapolda Jambi. 11 keluarganya. 11, termasuk siapa aja Pak? Kedua orang tua Pak? Ya. Nah, termasuk Reza juga Pak? Reza juga diperiksa juga? Semua diperiksa. Otopsi gimana Pak rencananya Pak? Nanti tunggu di Jakarta. Oke. Ya? Berarti hari ini Nanti belum kita ada kasih lengkap. jadwal otopsi ulang belum tahu Pak ya? Nanti kita kasih lengkap. Tapi pastinya terkait pemeriksaan ini belum dijelaskan Pak? Bisa dijelaskan Pak? Belum, masih di dalam yang penyidik. Oke. Ya, nanti kita selesai kita sampaikan. Ya. Ada pengacaranya juga kan Pak? Ada, pengacara lengkap di Jakarta juga ada. Sebelumnya laporan dugaan pembunuhan berencana dilaporkan penasihat hukum karena adanya bukti luka-luka pada jenazah Brigadir Yosua. Penasihat hukum Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak menyebut sejumlah luka ditemukan pada tubuh Brigadir Yosua. Di antaranya luka jeratan di leher, luka akibat penganiayaan, luka sayatan hingga rahang yang bergeser. Karena dulu penjelasan Karopenmas Polri adalah meninggalnya almarhum ini adalah karena tembak-menembak. Tetapi temuan fakta kami bukan tembak-menembak, seperti tadi ada jerat tali di leher atau diduga kawat, tangannya juga hancur, udah dipatah-patahin tangannya ini, tinggal kulitnya. Kemudian ada luka robek di sini, ada luka robek di kepala, ada luka robek di bibir, ada luka robek sampai dijahit di hidung, ada luka robek 2 di bawah mata. Terkait dengan luka di tubuh Brigadir Yosua, Komnas HAM telah meminta keterangan ahli berdasarkan foto-foto yang diterima dari keluarga. Kami melakukan pendalaman terkait luka, ya, terkait penyebab luka, konstrain waktu, karakter luka dan sebagainya. Kemarin hari Kamis dengan ahli. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan adalah semua bahan yang kami peroleh, termasuk di dalamnya foto-foto dari pihak keluarga. Dalam diskusi itu memakan waktu cukup lama karena memang kita detail gitu, ya, melihat luka, ini luka akibat tembakan, ini luka akibat sayatan, ini ataukah akibat yang lain. Kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir Yosua terjadi pada 8 Juli lalu. Brigadir Yosua ditemukan tewas di rumah Irjen Verdi Sambo yang berada di Kompleks Polri Jakarta Selatan. Dalam konferensi pers Kapolres Jakarta Selatan pada 12 Juli lalu, Kombes Budi Herdi Susianto menyebut CCTV di rumah Irjen Verdi Sambo rusak 2 minggu sebelum baku tembak terjadi. Selang 9 hari berikutnya, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan CCTV ditemukan di sekitar rumah Kadif Propam. Pada 18 Juli 2022, penasihat hukum melaporkan dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua ke Mabes Polri. Keyakinan ini didasarkan pada bukti sejumlah luka di tubuh Brigadir Yosua. Pada 20 Juli 2022, Polri kembali menonaktifkan pejabat dalam kasus Brigadir Yosua. Setelah Irjen Verdi Sambo, Brigadir Hendra Kurniawan yang menjabat Karopanimal Divisi Propam dan Kapolres Jakarta Selatan dinonaktifkan. Otopsi ulang yang segera dilakukan polisi dan adanya bukti CCTV diharapkan bisa segera mengungkap teka-teki penyebab dan motif tewasnya Brigadir Yosua. Dan benarkah ada dugaan pembunuhan berencana? Tim Liputan Kompas TV. Setelah status dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua naik ke penyidikan, apakah ini artinya ada indikasi kuat soal bukti dan motif pelaku yang sudah dikantongi oleh polisi? Benarkah bukti CCTV menjadi kunci pengungkapan kasus ini? Saya akan bahas bersama Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam dan Kepala Pusat Studi Forensika Digital UII Yogyakarta, Yudi Prayudi. Selamat malam Pak Yudi, selamat malam Pak Hoirul. Selamat malam, salam sehat selalu. Saya ke Pak Hoirul terlebih dahulu. Komnas HAM ini apakah sudah menanyakan bukti-bukti foto yang dibawa oleh pengacara keluarga korban Brigadir Yosua kepada ahli forensik? Ya, terkait soal luka, ya itu tidak hanya soal bukti-bukti foto, tapi juga keterangan-keterangan dan sebagai sumber. Nah itu yang kemarin kami dengan waktu yang cukup lama diskusi sama dokter forensik untuk menanyakan kalau karakter luka kayak gini kemungkinan besar lukanya karena apa.
Kalau luka kayak begini, karakternya kayak begini, constraint waktu luka itu kapan terjadi. Kalau model luka kayak begini, ini kira-kira ya itu dari depan atau dari belakang. Karena itu kan kalau tembak menembak, berarti ada peluru masuk, ada peluru keluar dan sebagainya. Nah itu yang dalam temuan kami sebenarnya memiliki satu catatan yang sangat-sangat signifikan. Gitu. Oke, nah catatan-catatan signifikan ini kan nanti memang harus di follow up begitu ya oleh semua pihak yang terlibat dalam penyidikan kasus ini. Tetapi kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh pengacara keluarga korban, yang terbaru adalah katanya ada dugaan ditemukan luka jeratan begitu di sekitar area wajah dan leher korban yaitu Brigadir Yosua. Komnas HAM apakah juga harus sedetil itu juga untuk mengecek satu persatu luka ini nanti Pak Hoirul? Iya dong. Di dalam diskusi kami itu ya sangat detail. Bahkan nggak hanya soal apakah ini luka, apakah ini kira-kira luka terjadinya kapan dan sebagainya, itu kan bahasa tubuh yang ada dalam jasad fisik itu kan bisa dibaca oleh ahli forensik. Yang itu yang kita lakukan. Jadi kita tidak menafsirkan dari pandangan yang memang bukan ahli. Walaupun karena kami punya pengalaman yang sangat panjang soal kasus-kasus seperti ini, kami punya catatan kami dengan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang kami punya, kita diskusikan dengan ahli. Walaupun ini sekali lagi ini kan masih tahap awal ya, karena foto-foto ya, misalnya kalau foto-foto ya masih dari keluarga. Bagaimana foto jasad awal misalnya, yang nanti pasti kita minta ke teman-teman kedokteran forensik yang melakukan otopsi. Itu akan kami lihat semua, baru nanti kita akan letakkan kembali untuk mendiskusikan lagi dengan ahli forensik. Investigasi forensik nanti akan saya tanyakan lebih lanjut, tapi Pak Hoirul, kalau kita beralih pada soal CCTV yang kata Kabid Humas Polri itu ditemukan begitu, seberapa signifikan temuan dalam tanda kutip CCTV ini nantinya untuk mengungkap kasus? Kalau ini harus clear ya, soalnya ini beritanya seliweran. Apakah yang ditemukan itu di rumah Pak Ferdi Sambo, ataukah di lingkungan rumahnya Pak Ferdi Sambo? Kalau misalkan itu di lingkungan, itu kan menandakan kapan Pak Ferdi Sambo masuk ke rumahnya, pergi dari rumahnya. Misalnya begitu. Nah, jam itu kan penting. Nah, jam itulah yang nanti akan kita sesuaikan melihatnya dengan tren bahasa luka yang ada dalam tubuh korban. Sampai juga kalau dalam konteks Komnas HAM, karena kami punya berbagai keterangan yang cukup detail keterangannya, yaitu kami juga akan sandingkan dengan itu. Gitu. Jadi yang soal CCTV memang harus diperjelas dulu, apakah CCTV di rumah ataukah CCTV yang di lingkungan. Kalau yang CCTV di lingkungan itu kan pasti soal keluar atau masuk ke rumah TKP. Betul. Oke, nanti memang harus diperjelas. Saya beralih ke Pak Yudi. Pak Yudi, kalau menurut Anda seberapa signifikan nantinya peran video yang ada dalam CCTV, entah itu nantinya kita cek ya, entah itu di luar rumah, di lingkungan rumah Pak Ferdi Sambo maupun di area dalam rumah Pak Ferdi Sambo, tapi menurut Anda akan sesignifikan apa, Pak Yudi? Itu adalah rekaman ya, terkait dengan satu aktivitas kejadian. Jadi, dan CCTV itu sangat dipengaruhi oleh posisi, kemudian jarak, ya, dan kemudian juga kualitas. Jadi sejauh mana CCTV nanti bisa mengungkapkan sesuatu itu sangat bergantung dari tadi banyak hal gitu ya, termasuk juga lokasinya CCTV itu sendiri. Jadi sampai dengan saat ini saya belum bisa memberikan kira-kira apakah itu akan sangat signifikan atau tidak ya, tergantung dari tadi. Oke, tapi begini Pak Yudi, CCTV ini kan ketika awal kasus ini dibuka, katanya CCTV-nya rusak. Ini 2 pekan kemarin kepolisian bilang ada CCTV tapi rusak. Nah, belakangan ternyata ada Kabid Humas menggunakan kata ditemukan. Menurut Anda apa sih yang terjadi sebenarnya? Memang istilah ditemukan itu agak rancu juga ya. Kita perlu mengklarifikasi gitu ya. Itu.
apakah ditemukan itu adalah CCTV yang tadinya rusak kemudian sekarang ditemukan gitu. Betul. Atau Ataukah ada CCTV lain yang mengarah kepada lokasi kejadian yang sebelumnya itu tidak teridentifikasi kemudian sekarang teridentifikasi gitu. Jadi istilah ditemukan itu memang perlu diklarifikasi terkait dengan maksud itu seperti apa. Tapi kalau kondisi sebelumnya, 2 pekan sebelumnya disebut sebagai rusak, apakah itu mungkin, Pak? Sebenarnya begini, CCTV itu kan ada 2 komponennya ya yang kita harus pahami. CCTV itu kan hanya sekedar kamera ya, yang dia ini menangkap. Sementara apa yang tertangkap itu kemudian tersimpan dalam suatu media yang disebut dengan DVR, atau tempat penyimpannya ya. Nah, CCTV mungkin bisa saja rusak ya, artinya CCTV-nya dicabut atau seperti apa. Tapi selama DVR-nya masih utuh, masih tersedia, ataupun masih bisa kita temukan ya, itu sangat mungkin untuk kemudian dilakukan analisis lebih lanjut. Gitu ya. Oke, nah kalau nanti CCTV ini rekamannya sudah berada di ahli digital forensik, seberapa jauh kita bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi terhadap CCTV ini sendiri? Andaikan misalnya sempat ada orang yang berusaha untuk menghapus, sempat ada orang yang berusaha untuk merusak, apakah itu semuanya bisa ditrace ulang, Pak Yudi? Ya, prinsipnya bisa ya. Prinsipnya itu bisa. Di setiap objek digital itu, setiap perubahan terhadap sebuah objek digital itu pada prinsipnya bisa dilakukan upaya untuk recovery. Ya. Nah, informasi apa yang sebenarnya bisa didapat dari suatu CCTV? Pertama yang biasanya sangat signifikan itu adalah waktu. Betul. Ya, gitu. Waktu. Sehingga kapan rekaman itu terjadi ya, itu biasanya muncul di dalam CCTV itu. Kemudian juga apakah CCTV itu masih orisinal ataukah tidak, itu juga bisa dilihat dari bagaimana alur frame per frame dari CCTV itu sendiri. Dan yang lebih penting lagi, melihat kasus-kasus CCTV selama ini, proses awal CCTV itu dimulai dari ketika mendapatkan objek digitalnya. Dalam istilah forensik itu adalah proses awal akuisisi. Nah, ini sangat menentukan kelanjutan dari proses investigasi ataupun analisa terhadap CCTV itu. Kalau misalnya proses awal mendapatkan objek digitalnya itu benar, kemudian terjaga integritasnya, dilakukan oleh orang yang kompeten misalnya, maka nanti proses analisisnya pun juga akan mudah. Oke, jadi seharusnya apa yang terjadi pada CCTV ini, kapan sebenarnya CCTV ini merekam di mana keberadaannya atau apabila ada siapa yang mengutak-atik, harusnya nanti semua kelihatan ya Pak ya? Ya. Setiap yang terekam itu akan bisa akan direcovery oleh petugas dari forensik itu. Oke, Pak Khairul terakhir, ini sebentar lagi akan ada otopsi ulang. Pihak keluarga Brigadir Yosua sudah diperiksa oleh Bareskrim di Jambi. Apa yang kira-kira bisa kita harapkan untuk terjadi dalam waktu mungkin sepekan atau 2 pekan ke depan, dan seberapa Anda yakin ini semua bisa berjalan secara transparan? Nah, kalau saya soal otopsi ulang, kami belum bersikap ya. Kami mengapresiasi langkah kepolisian untuk memberikan kesempatan kepada keluarga untuk melakukan otopsi ulang. Tapi kalau bagi Komnas HAM, karena tahapannya kita mau memastikan luka, terus juga memastikan prosedur otopsi yang sebelumnya, yang sekarang ini diberitakan dan sebagainya, ya kami akan cek itu. Makanya setelah kami diskusi dengan ahli di internal secara independen, kami akan meminta keterangan kepada semua dokter yang melakukan otopsi. Termasuk bagaimana caranya, bagaimana prosedurnya, alat yang digunakan, waktu yang digunakan, sampai misalnya fisik jenazah sebelum di otopsi itu ada nggak rekamannya dan sebagainya. Sehingga kita bisa ukur sebenarnya ini misalnya ya, kalau dalam konteks ini luka karena otopsi atau ini luka karena sesuatu misalnya. Kan bisa dilihat ketika jenazahnya masih awal sebelum diotopsi atau sebelum dilakukan tindakan otopsi apapun. Nah, itu mau kita cek. Nah, minggu depan kami akan melakukan itu. Oke, saya masih punya waktu 30 detik. Pak Khairul, apa kira-kira yang dipertaruhkan oleh Kepolisian Republik Indonesia atas kasus ini apabila kemudian penyidikannya tidak transparan? Ya, tidak hanya dalam kasus ini, dalam semua kasus, kalau
Kalau penyelidikannya nggak transparan, nggak akuntabel, ya pasti akan mengganggu semua, mengganggu para pencari keadilan dan juga merusak citra polisi. Tapi kalau sebaliknya dilakukan secara transparan, secara baik, ya akan memperkuat citra kepolisian. Baik, Pak Hoirul terima kasih, Pak Yudi juga terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus Bapak-Bapak, kita jumpa lagi lain waktu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.